Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau membahas terkait benih padi yang lagi viral di tahun 2025 ini, yaitu padi simbok. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jenis padi garu lainnya, yaitu Rajasa 01, di mana padi ini disebut juga padi 1000 bulir. Bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan. Padi jenis ini merupakan padi yang berasal dari Aceh, di mana umur dari jenis padi ini yaitu 95 sampai 100 hari setelah tanam. Untuk tinggi tanaman sendiri ini lumayan tinggi ya, bisa mencapai 120 cm. Makanya dalam penggunaan pupuk urea harus dikurangi 25% dari biasanya, yaitu mengurangi dari kerobohan dan juga serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan padi ini produksinya akan menurun. Untuk anakan sendiri, padi ini tidak terlalu banyak, yaitu 15 sampai dengan 25 batang per rumpunya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya yaitu bulir malai yang 800 sampai dengan 1000 bulir per malainya. Ini menjadikan ciri khas dari jenis padi Rajasa 01. Untuk daun bendera sendiri ini tegak, jadi jangan khawatir para sahabat bila menanam di daerah yang banyak serangan dari hama burung pipit. Untuk pengisian bulir sendiri ini terisi 90% sampai dengan 95% terisi ke punduk-punduknya. Untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 15 ton para sahabat, lumayan tinggi ya. Tapi rata-rata di lapangan ini 10 sampai 12 ton. Jenis padi ini tidak cocok ditanam di lahan gambut, cocoknya di lahan tada hujan ataupun di lahan irigasi. Nah, para sahabat, itulah tadi jenis padi Rajasa. Nah, kalau yang ini padi simbok, tentunya yang lagi viral. Ini sama-sama memiliki bulir yang cukup banyak. Banyak yang bertanya, untuk jenis padi simbok ini apakah bisa digunakan untuk bibit kembali? Tentunya bisa ya para sahabat. Kemudian kenapa benihnya begitu mahal? Ya emang sih untuk kalangan sendiri ini masih cukup mahal ya. Apalagi ditambah dengan ongkir para sahabat ya. Jadi lumayan cukup mahal. Selain itu bulir yang cukup banyak, yaitu bisa mencapai dengan 500 bulir per malainya, menjadi kelebihan dari jenis padi ini. Batang yang kokoh menopang bulir-bulir yang besar dan juga panjang sehingga padi tidak mudah roboh. Untuk umur sendiri yaitu 90 sampai dengan 100 hari setelah tanamnya. Cukup genjah juga ya. Kemudian ini merupakan pilihan yang baik bagi petani yang ingin meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya. Untuk perawatan sendiri ini cukup mudah, yaitu Kang Mumu menyarankan ditanam dengan jarak tanam 30 x 30 dengan jajar legowo 2, karena jenis padi ini memiliki anakan yang cukup banyak, bisa mencapai 40 batang per rumpunnya. Jenis padi ini merupakan pesaing dari jenis padi hibrida mapan 05, di mana jenis padi itu memiliki karakter yang sama, yaitu nasi yang wangi dan juga pulen. Untuk perawatan sendiri ini cukup mudah karena mudah adaptasi di berbagai lingkungan.
Untuk mengoptimalkan hasil potensi dari jenis padi ini yang bisa mencapai 12 ton, kita jangan sembarang memupuk. Yang pertama, di pemupukan dasar kita memerlukan 2 ton pupuk kompos ataupun organik yang dicampur dengan 50 kg arang ya. Kemudian di pemupukan pertama di usia 7 sampai dengan 10 hari, gunakanlah pupuk urea 50 kg yang ditambah dengan 1 kintal pupuk NPK ya. Ini dosis per 1 hektar. Selain itu, di usia 15 hari kita spray atau semprot dengan menggunakan pupuk Ultradap sebanyak 3 sendok makan ditambah 1 sendok makan silika murni yaitu Maxwell dalam 1 tanknya. Usia 25 hari dipupuk kembali dengan cara ditabur dengan menggunakan pupuk urea 50 kg dan juga pupuk NPK Posca ataupun NPK Mutiara dengan dosis 1 kintal. Setelah itu jangan lupa 5 hari setelahnya dispray kembali dengan menggunakan pupuk Ultradap dan Maxil. Untuk pencegahan dari namanya penggerek batang atau ada serangan dari hama ataupun penyakit, kita bisa menyampur yang tadi antara Maxil dan juga Ultradap ya para sahabat. Silahkan disesuaikan. Kalau di daerah Kang Mumu itu bisa menggunakan antrakol ataupun yang sejenisnya untuk bakterisida ataupun funginya. Kemudian untuk insektisidanya bisa menggunakan kurakron. Di usia 40 sampai dengan 45 hari setelah tanamnya kita memupuk kembali dengan menggunakan NPK 1 kintal dan pupuk KCL 50 kg. Itu caranya ditabur. Umur 55 sampai dengan 60 hari kita bisa menyemprai atau menyemprotkan yang namanya kalsium aktif dan pupuk MKP. Setelah itu berselang 10 hari spray kembali dengan pupuk yang sama. Selain itu bisa juga ditambah dengan yang namanya fungisida untuk mencegah dari serangan jamur. Nah, itulah deskripsi singkat terkait jenis padi yang lagi viral di tahun 2025 ini dan cara perawatan dari padi siembok. Bagi para sahabat yang mau mencoba dari benih padi ini, link pembelian produk ada di deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.